Halo semuanya, selamat datang kembali di Onroy Indonesia. Kita berada di Jalan Matraman Raya dan di sini aspalnya dibuat makin mulus. Kemudian proses revitalisasi trotoar yang sudah berlangsung sejak dari Agustus lalu nampaknya akan segera selesai karena di bagian kiri kita melihat dari trotoar-trotoar yang sudah makin lebar dan baru. Nah, program ini memang dilakukan oleh Pemprov DKI pada tahun 2023 dengan beberapa lokasi yang akan dilakukan revitalisasi trotoar. Jalan Matraman Raya merupakan area di kawasan Jakarta Timur. Selain itu ada Jalan Velodrome, ya Velodrome ke arah Pulau Mas, kemudian Jalan Kayu Putih Raya dan tentunya Jalan Matraman Raya ini sendiri. Lalu di Jakarta Selatan, Jakarta Utara dan Jakarta Pusat serta Jakarta Barat. Nah, dari foto yang kita lihat di antara di sini selain dari pembuatan trotoar juga dilakukan sekalian ya penataan dari sarana jaringan utilitas terpadu ataupun SJUT. Nah, SJUT ini dimanfaatkan untuk merapikan kabel-kabel udara yang ada di sisi atas masuk direlokasi ke dalam saluran. Kemudian juga untuk kabel-kabel yang di dalam saluran air terutama dipindahkan ke SJUT. Dan memang proses pembuatan trotoar itu seperti yang kita lihat di Tempo di sini tantangannya adalah merapikan kabel-kabel yang ada di dalam tanah ke dalam saluran-saluran barulah selesai setelahnya dilakukan penutupan. Ini salah satu kesemrautan dari kabel-kabel yang ada, kabel-kabel utilitas di bawah tanah di pinggir dari trotoar yang ada di sepanjang Jalan Matraman. Proses perapian kabel ini memang makan waktu dikarenakan dari jalurnya ada yang berbeda, kemudian model kabelnya serta mungkin kesemrautan dari kabel yang ada. Ini salah satu petugas malah berada di dalam saluran ya. Dan kita lihat kembali di sini sampah plastik banyak di dalam saluran-saluran air. Mungkin perlu sekali memang untuk melakukan edukasi ya khusus untuk sampah di Jakarta, terutama di sekitar saluran-saluran yang ada. Baik, secara lengkap perjalanan kita ke arah Matraman Raya dari arah Jatinegara, kita akan melewati Jalan Jatinegara Timur, di mana di sini setiap pagi biasanya di akhir pekan banyak para pedagangnya, pedagang-pedagang barang-barang bekas yang biasanya menjajakan barang-barang yang masih bisa dipakai dan cukup banyak pengunjungnya. Baik, ke arah Jalan Jatinegara Barat di sini memang problemnya adalah lahan parkir. Kemudian trotoar sendiri yang kita lihat ya memang cukup sempit dikarenakan bagian depan ruko itu langsung trotoar dan bahkan dipergunakan untuk parkir kendaraan roda 4 seperti ini ataupun roda 2. Ditambah lagi biasanya juga digunakan untuk berdagang dengan menaruh barang-barang ya seperti yang ada di samping. Mungkin memang perlu satu kawasan khusus di sini untuk area parkir. Kemudian problem yang lain yang kita lihat adalah kabel-kabel udara yang masih banyak. Nah, sebenarnya pemerintah Provinsi DKI yang kita lihat dari waktu ke waktu belakangan makin aktif untuk merapikan kabel-kabel udara yang ada di Jakarta, memasukkannya ke saluran-saluran SJUT ya, sarana jaringan utilitas terpadu agar menjadi lebih rapi dan tidak seliweran. Nah, salah satu tujuan untuk pembuatan trotoar yang baru di sekitar Matraman Raya ke arah area Jatinegara sini adalah mempermudah akses dari para pejalan kaki untuk menuju ke arah stasiun. Barusan kita melewati stasiun Matraman Baru. Nah, stasiun Matraman Baru memang adalah stasiun yang baru dibuat ya di antara stasiun Manggarai dan stasiun Jatinegara. Fungsinya adalah untuk memudahkan para pengguna kereta tidak lagi turun Jatinegara kemudian mencari angkutan masuk ke Jalan Raya Matraman yang mulus ini, tapi bisa langsung turun di stasiun Matraman serta bisa meneruskan perjalanan menggunakan angkutan umum lainnya yang terintegrasi seperti dengan halte Transjakarta yang berada di dekat stasiun tersebut ataupun berjalan kaki ke arah Jalan Matraman Raya. Baik, kita berada di Jalan Matraman Raya di sisi barat. Di sini jalannya makin mulus dikarenakan selain ada proses revitalisasi, kita juga melihat adanya perbaikan aspal, kualitas aspal yang tadinya mungkin tidak semulus ini. Kemudian tentunya adalah pembuatan trotoar baru yang kita lihat sudah ada bollard-bollard ataupun tiang-tiang yang
dipasang ya di antara trotoar-trotoar tersebut agar tidak dinaiki kendaraan dan juga parkir di sana. Untuk proses perapian jalan melapis aspal kembali, kita melihat ada alat-alat berat yang disiagakan di sini, serta kita juga sudah melihat sebagian dari hasilnya. Video ini diambil di akhir bulan November, jadi di tanggal 3 Desember harusnya hari ini sudah jauh lebih banyak dari area yang diaspal. Sedangkan untuk trotoar nampaknya sebagian besar dari area Jalan Matraman Raya di sisi barat di sini sudah selesai. Walaupun tidak semuanya ya, karena yang paling panjang pembuatan atau revitalisasi trotoar adalah di sisi timur. Nanti kita akan lihat di sebelah. Trotoar sendiri ada yang lebarnya 1,8 meter, ada yang sampai 2,5 meter tergantung dari lebar jalan. Kalau jalannya sangat lebar, maka trotoarnya bisa dibuat lebih lebar. Sedangkan jalan yang menyempit itu disesuaikan. Saya kira ini good job. Kita akan putar balik di depan dari Polsek Matraman menuju ke Matraman Raya kembali. Kalau dari arah Salemba pasti akan melewati jalan ini. Jalan yang ada di pinggir sini memang agak sempit ya, jadi trotoarnya juga mungkin disesuaikan dan sudah selesai. Kemudian tentunya trotoar ditambahkan juga guide block ataupun ubin berwarna kuning untuk keperluan para tunanetra dan difabel. Di area sisi timur dari Jalan Matraman Raya ini kurang lebih hampir 1,9 km yang dilakukan pembuatan trotoar atau revitalisasi trotoarnya. Sedangkan yang sisi barat tadi kurang lebih mungkin di 800 meter sampai 900 meter ya. Masih ada beberapa pekerjaan di sisi timur yang dilakukan oleh pekerja di sini beserta material-materialnya ya. Kalau kita lihat menggunakan batu-batu alam yang sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan trotoar-trotoar yang sebelumnya menggunakan konblok. Di depan rumah makan sederhana di sini waktu itu kita lihat masih ada proses pengecoran, namun saat ini tinggal memasang dari batu-batu alam untuk trotoarnya. Biasanya batu andesit ini ya. Nah, untuk kendaraan-kendaraan sementara waktu memarkir kendaraannya yang tadinya bisa masuk ke dalam, ada yang bisa langsung ke dalam seperti ini, ada yang juga masih memarkirkan kendaraan di pinggir dari jalan. Bagian dari trotoar yang di sisi timur nampaknya jauh lebih lebar ya dibandingkan dengan sisi barat. Di sini juga disiapkan di bagian ujung ke arah pinggir jalan di dekat batu-batu kanstin sebagai pembatas, ada ruangan yang disiapkan yaitu untuk taman. Ini dipergunakan untuk parkir kendaraan ya. Semakin ke sini kita melihat memang trotoarnya dipakai untuk parkir. Ya, jadi area yang ada di sini butuh area parkir atau numpang parkir, karena kalau trotoarnya dipakai buat parkir ya mungkin akan mengambil lahan para pejalan kaki nampaknya di sekitar sini. Pasir-pasir serta bebatuan, batu-batu alam masih ada ditumpuk di beberapa lokasi karena yang sisi sini memang agak lebih panjang dibandingkan dengan sisi barat. Satu truk ya, nampaknya membawa material. Yang di sini kalau kita lihat ini rumah ibadah ya, jadi memang butuh lahan parkir untuk para jemaat yang datang ke sini kemudian beribadah ke area tersebut. Bisa disediakan mungkin di bagian-bagian yang dalam ataupun tempat-tempat yang punya lahan parkir yang luas di sisinya. Semakin ke arah stasiun Matraman baru, di sini sudah semakin banyak yang selesai, bahkan ada yang pohon-pohon lamanya dibiarkan ya, karena memang bertujuan untuk penghijauan selain nantinya akan ditanam di sisi bawah. Agak sembraut ya arus lalu lintasnya yang dari kendaraan roda 2 yang keluar dari gang sana ingin langsung ke arah Slamet Riyadi, jadi langsung ke sini. Mungkin
ya tidak bisa memutar ke sana. Di ujung dari halte yang baru, halte Transjakarta yang terintegrasi dengan Matraman sini tidak ada putaran balik ya kalau kita lihat. Jadinya para pengendara roda 2 lawan arah. Kemudian biasanya di hari Sabtu, Minggu, akhir pekan ada para pedagang yang di pinggir jalan seperti itu. Halte Transjakartanya juga Matraman baru. Nah, di sini biasanya ada putaran, namun karena tidak ada putaran, jadinya kendaraan harus lurus dulu, baru memutar di sekitar tadi, ya, di arah Jatinegara Barat, balik lagi ke sini sehingga melawan arah nampaknya lebih cepat. Baik, kita akan melihat perbandingan dengan kondisi ini sebelumnya di Jalan Matraman Raya sisi timur. Masih ada proses persiapan pengecoran. Di sini ada bongkahan-bongkahan batu yang digali. Kemudian yang tadi adalah SJUT ataupun gorong-gorong yang khusus untuk kabel-kabel udara. Jadi proses revitalisasi trotoar juga sekalian menyiapkan SJUT untuk merapikan jalan. Aduh, lawan arah ini ya. Merapikan kabel udara lebih tepatnya tentunya akan membuat keindahan ya serta kenyamanan dari area yang ada di sisi trotoar. Biasanya kabel-kabel udara itu akan menjuntai kemudian masuk di dalam pohon, bahkan ada yang sampai terbakar dikarenakan mungkin gesekan-gesekan dari kabel udara dan kabelnya mudah terbakar seperti itu sehingga terjadilah kebakaran-kebakaran di beberapa lokasi. Selain itu kabel udara yang menjuntai kita juga dengarkan di media membawa kecelakaan ya bagi kendaraan-kendaraan yang lewat karena ada yang tersangkut baik itu kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Yang agak parah itu adalah pengendara roda 2 di 2 lokasi kalau tidak salah tersangkut dari kabel udara tersebut. Dari itu memang kita sangat mendukung dan mengapresiasi pemerintah provinsi untuk terus melakukan perapian kabel udara dan memasukkannya ke dalam saluran yang sudah disiapkan. Bagian pinggir ini kurang lebih 1 bulan sebelumnya proses pengecoran dimulai, kemudian perapian, pembuatan saluran, kemudian dirapikan atasnya, dicor, lalu nantinya ditutup dengan batu-batu andesit ataupun batu-batu alam yang dipergunakan untuk trotoar. Di bagian kiri kita dapat melihat adanya kabel-kabel ducting ataupun pipa-pipa yang warna-warni. Itu biasanya adalah kabel fiber. Di dalam pipa-pipa tersebutlah kabel-kabel itu ditaruh. Kemudian tadi hanya ditempatkan di samping dari saluran ya kalau kita lihat. Yang ini sudah ada anyaman besinya dan siap dilakukan pengecoran setelahnya. Yang area ini belum, jadi baru ditaruh kanstin, yaitu batu-batu yang dipasang kemudian nantinya menjadi pembatas antara jalan. Halte yang mini yang warna orange tadi itu dirobohkan, nantinya biasanya akan diganti dengan halte-halte yang lebih baik ya. Di sini juga disiapkan pipa-pipa besar, nampaknya itu untuk saluran. Kendaraan bajai ini mungkin karena ada lokasi perdagangan ya di sekitar sini, jadi mungkin menunggu penumpang. Nah, perlu satu lokasi itu biasanya yang lebih baik, jadi tidak di pinggir jalan. Mudah-mudahan ada disediakan oleh Pemprov ya. Baik, kita sudah sampai di ujung kembali. Semoga proses revitalisasinya selesai karena sudah melewati target. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.